warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winingsih, calon guru penggerak Angkatan 5 SDN Dampit 2 Kabupaten Bandung. Dengan pengajar praktik Ibu Dewi Taurus Mayanti SPD dan fasilitator Ibu Dewika Setiawati Nasution MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari 3 orang kepala sekolah yang ada di lingkungan saya sebagai tugas demonstrasi konseptual 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun 3 kepala sekolah yang sudah saya wawancarai, yaitu yang pertama Bapak Enjang Suryana SPD, Kepala Sekolah SDN Dampit 2 Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Yang kedua Bapak Eman SPD, Kepala Sekolah SDN Lewiliang, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga adalah Ibu Cucu Yuniarti SPD, Kepala Sekolah SDN Marga Sabar, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Berikut ini adalah cuplikan dan beberapa dokumentasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Iya, Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya ya, ketersediaan Ibu untuk melakukan wawancara ya Ibu. Kita berbincang-bincang Ibu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan cara-cara pengambilan keputusan menggunakan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya Ibu, pasti dalam sebagai seorang pemimpin Ibu pernah menghadapi berbagai masalah ya Bu ya. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan melihat kasus yang ada bila mengandung nilai benar dan benar, maka termasuk dilema etika, tapi kalau mengandung nilai-nilai benar dan salah maka termasuk rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dengan melakukan identifikasi, melakukan musyawarah bersama seluruh guru-guru, melihat dampak dan akibat dari keputusan yang diambil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Mengidentifikasi masalah yang bersama seluruh guru, memusyawarahkan masalah yang ada dengan warga sekolah dan baru mengambil keputusan. Hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memikirkan dampak dan pengambilan keputusan bagi orang banyak, terutama kepada siswa dampaknya yang akan kena dampaknya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sering ada keraguan mengambil keputusan yang sama-sama benar. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
atau ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki jadwal tersendiri, Bu? Setiap masalah selalu langsung diputuskan pada hari itu juga dengan coba melakukan musyawarah bersama dengan guru-guru. Iya. Adakah seseorang atau faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada dalam mengambil keputusan, ada seorang guru yang selalu memberi semangat kepada saya untuk mempermudah dan mengambil keputusan. Iya, iya ibu. Nih dari semua yang sudah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau mengambil keputusan harus ada keterbukaan dengan guru-guru agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan di akhir kemudiannya. Oh iya ibu, terima kasih. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama 3 kepala sekolah tersebut, pada dasarnya mereka sudah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat dilema etika dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Persamaan cara pengambilan keputusan dari 3 kepala sekolah adalah mereka mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan dilema etika dan memikirkan dampaknya bagi siswa. Rencana yang akan mereka lakukan dalam mengambil keputusan berhubungan dengan dilema etika yaitu mereka akan mengidentifikasi akar permasalahan yang ada, kemudian melakukan musyawarah bersama guru-guru, lalu mengambil keputusan dan melihat dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang mereka ambil, apakah mengandung nilai positif bagi orang banyak atau bagi siswa. Mereka mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan yang telah dilakukan dengan cara melihat dampak dari keputusan yang telah diambil, apakah bernilai banyak positifnya bagi kehidupan orang banyak, terutama siswa, atau malah sebaliknya. Apabila saya dihadapkan pada sebuah pilihan yang mengandung unsur dilema etika, maka yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang saya hadapi dengan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, yaitu yang pertama, individu melawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasih sayang atau justice versus mercy. Ketiga, kebenaran melawan kesetiaan atau trust versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Selain itu, saya juga akan mengambil keputusan terkait dilema etika dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya, yang pertama, berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dalam pengambilan keputusan hendaknya didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama berpihak kepada murid atau orang banyak, yang kedua mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga didasari dengan sikap penuh tanggung jawab. Setelah didapatkan keputusan yang telah diambil, maka saya akan melakukan pengujian terhadap keputusan yang telah diambil dengan menggunakan 9 langkah, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi.
Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Di antaranya yang pertama ada uji legal, yang kedua ada uji regulasi atau standar profesional. Ketiga, melakukan uji intuisi. Yang keempat, uji publikasi, dan yang kelima ada uji panutan atau idola. Langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Langkah yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Langkah yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan itu melihat lagi keputusan yang telah dibuat, lalu melakukan refleksi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah yang ada di lingkungan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.